Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran seni budaya. Jadi materi kita yang kedua masih dalam konteks seni rupa, yaitu menggambar ragam hias. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian menggambar ragam hias. Mungkin kalian masih belum begitu paham apa itu ragam hias. Jadi ragam hias adalah hiasan berupa pola berulang yang biasanya dibuat pada suatu karya seni. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih pola yang berulang? Oke. Setelah ini nanti kita akan bahas tentang macam-macam motif ragam hias. Oke, kita masuk ke jenis-jenis atau macam-macam motif ragam hias. Motif ragam hias yang pertama di sini yaitu ragam hias geometris. Nah, yang dimaksud dengan pola berulang yang sebagai pengertian dari ragam hias tadi, yaitu kita bisa lihat di sini, di mana di ragam hias geometris itu ada beberapa ciri khasnya, yaitu yang pertama berkembang dari bentuk geometris dan disesuaikan dengan keinginan serta imajinasi pembuatnya. Jadi kalian masing-masing bisa membuat motif ragam hias sendiri dengan ciri khas atau imajinasi kalian sendiri. Yang kedua, berawal dari teknik pembentukan garis, titik atau bidang yang paling sederhana sampai dengan pola yang paling rumit. Dilihat dari beberapa contoh yang ada di slide ini, maka yang paling mudah atau yang paling sederhana itu yang berbentuk persegi, belah ketupat yang ada di bawah itu. Langsung ke yang paling rumit itu ada yang di atasnya itu yang berbentuk seperti bunga. Menggunakan unsur lingkaran, segitiga, segi empat dan lain-lain. Yang penting di sini adalah dalam ragam hias geometris itu kalian menggunakan unsur garis, bisa dalam bentuk lingkaran juga, segitiga, segi empat, terserah imajinasi kalian. Nah, motif ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dibuat dengan bermacam-macam teknik seperti digambar, dipahat, dan dicetak. Mungkin kalau dalam ragam hias geometris ini kalian lebih sering melihat dalam bentuk digambar. Yang paling sering itu kalian temukan pada kain atau motif pada kain batik. Lanjut pada motif ragam hias yang kedua, yaitu ragam hias flora. Flora di sini tumbuhan. Ya, kalian kemarin sudah mempelajarinya di menggambar flora, fauna alam benda, yaitu flora yaitu tumbuhan. Biasanya dijumpai pada barang seperti tenunan, ukiran, dan batik. Nah, motif ini adalah motif yang menurut saya secara pribadi paling beraneka ragam jenisnya. Bisa di kain, dalam batik, bisa juga kalian temukan di ukiran. Biasanya terdapat tuh di kursi-kursi yang terbuat dari kayu, itu pasti ada ukirannya, dan paling banyak memang menggunakan ukiran, menggunakan ragam hias flora seperti ada di contoh di sini, di slide ini ada ukiran flora. Tersebar di seluruh Indonesia, jadi masing-masing wilayah itu mempunyai ciri khas motifnya sendiri-sendiri. Nah, di sini di dalam materi ini itu hampir setiap daerah mempunyai atau memiliki motif ragam hias ciri khas daerah mereka sendiri. Seperti di Papua ciri khasnya seperti apa, di Kalimantan seperti apa, di Jawa seperti apa, Jawa pun Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Jawa Timur itu pasti berbeda motifnya. Biasanya menggunakan bentuk seperti daun, akar, bunga, tunas, ranting, atau pohonnya. Nah, ini yang paling sering dijumpai oleh kalian, biasanya itu bermotif bunga dan daun. Oke. Yang ketiga ada motif ragam hias fauna. Nah, di dalam motif ragam hias fauna ini, bahwa yang
ada di contoh atau ragam hias fauna ini, cirinya itu sebenarnya tidak mirip dengan objek aslinya atau biasa disebut dengan stilasi, tetapi hasilnya tetap tetap dapat dikenali, gitu kan. Secara kalian melihatnya, walaupun bentuknya agak berbeda, mungkin seperti gambar di contoh ini ada kupu-kupu berwarna seperti itu, padahal di realitanya mungkin tidak ada, atau di bawahnya ada burung seperti itu bentuknya. Mungkin kalian cari di dunia nyata juga nggak bakalan ketemu, tapi ketika kalian melihat pada ragam hias fauna ini, contohnya pasti kalian udah tahu, nggak mungkin berbentuk seperti itu, punya paruh, punya sayap gitu. Kalian bilang gajah kan tidak mungkin. Nah, itu yang dimaksud dengan stilasi. Dikombinasikan dengan motif lain agar tidak sepenuhnya bentuk hewan. Nah, ini bahwa ragam hias fauna ini tidak dapat berdiri sendiri. Biasanya tidak dapat berdiri sendiri pada sebuah gambar motif ya. Jadi kalian ketika melihat ada batik bermotif fauna, misalkan seperti burung, gajah atau bermotif gajah, gitu kan, pasti di situ ada diselingi ada beberapa motif yang lain, tidak sepenuhnya menggunakan motif ragam hias fauna, gitu kan, pasti. Dan paling sering itu diselingi atau ditambahkan motif dari flora. Nah, seperti di contoh ini kita lihat kupu-kupu juga di situ ada bunganya, terus burung di bawah juga ada tanamannya, motif ragam floranya, gitu kan. Motif ragam hias ini dapat dilihat pada karya batik, sulaman, tenunan ataupun ukiran. Nah, ukiran-ukiran di sini biasanya agak yang diambil mungkin bukan hewan-hewan yang sembarangan ya, gitu kan. Biasanya kita bisa sering temukan, gitu kan, ada hewan-hewan yang agak sedikit berbau mitos, seperti ada ukiran naga dan lain sebagainya, ada gajah. Kalau gajah masih normal, gitu kan. Naga kan kita masih belum bisa menemukannya. Nah, itu memiliki fungsi memperkenalkan jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia. Nah, khusus di Indonesia itu motif ragam hias ini berfungsi untuk memperkenalkan jenis-jenis fauna apa saja yang ada di Indonesia. Lanjut kepada motif ragam hias yang terakhir. Di sini ada motif ragam hias figuratif. Nah, di sini kalian ada contohnya, dapat lihat di sini terlihat jelas bahwa motif ragam hias figuratif itu menggunakan objek manusia sebagai dasar bentuknya. Tidak sepenuhnya berbentuk manusia ya, tetapi menggunakan objek manusia sebagai dasar bentuknya. Maka kalian bisa lihat di situ ada contoh-contohnya. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil atau kain maupun pada bahan kayu dengan cara digambar. Dapat berisikan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Tuh contohnya di situ ada ondel-ondel, gitu kan. Ada apalagi di bawah itu yang hitam itu seperti kebudayaan Indonesia yang lagi menari kali ya. Tari saman itu kali ya. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi sekali lagi bahwa ada 4 motif ragam hias, yaitu ragam hias flora, fauna, geometris, dan figuratif. Nah, keempat macam motif ini tersebar di seluruh Indonesia dengan ciri khas kedaerahannya masing-masing. Nggak mungkin orang melihat ragam hias figuratif ondel-ondel ini, oh ini dari Papua. Nggak mungkin. Pasti orang Indonesia sudah tahu bahwa ondel-ondel itu berasal dari Jakarta. Oh, berarti ini ragam hias ciri khas dari daerah Jakarta. Nah, begitu. Untuk selanjutnya tentang teknik menggambar ragam hias, hampir sama dengan yang kalian pelajari kemarin, menggambar flora, fauna, alam dan benda. Itu tekniknya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak akan saya bahas di sini. Yang penting di sini adalah beberapa motif ragam hiasnya di sini. Kalian bisa belajar atau melihat motif ragam hias ini paling sering
itu terdapat pada kain batik. Setiap kain batik itu pasti memiliki motif ragam hias, entah itu figuratif ataupun geometris, flora ataupun fauna. Nah, paling sering, dan kalian juga bisa dapatkan mungkin di rumah punya kakak kalian atau punya kalian sendiri, bisa dilihat di situ ada motifnya apa gitu kan. Yang mungkin paling sering kalian bisa lihat itu adalah motif ragam hias flora pada batiknya gitu kan, karena mungkin lebih menarik ataupun lebih apa, ragam hias flora di sini, dan juga ragam hias geometris yang paling sering ada pada batik dan ada di rumah kalian. Pasti silahkan coba dicek aja, mungkin barangkali ada yang punya motif punya batik atau bermotif figuratif ataupun fauna. Nah, itu yang agak berbeda, berarti kalian mempunyai ketertarikan tersendiri dengan motif-motif tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi menggambar ragam hias. Kita berbicara tentang motif saja karena tekniknya kurang lebih sama dengan menggambar flora, fauna, alam, dan benda. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, makan yang banyak, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, belajar yang serius, kerjakan segala tugas yang diberikan oleh guru dengan serius. Semoga kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.